menginjak acara yang selanjutnya, yakni Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Hashim MA. Kepada Ustadz Muhammad Hashim kami persilahkan. Pun lurus, kopiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin yang sama-sama kita taati, kita hormati. Yang terhormat Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim dan juga jajaran Wakil Rektor. Yang terhormat para pembina, wabil khusus Ketua Hay'ah Tahfidz Al-Quran, Dr. Andes Abdullah Zainur Rauf MHI, para jajaran Musaid, dan semua yang hadir, baik hadir in atau hadir out. Yang hadir in ada di ruangan ini, yang hadir out melalui live streaming. Mudah-mudahan majelis kita ini menjadi satu miniatur kelak kita betul-betul dikumpulkan di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Cuman nanti tidak tahu gimana kalau yang hadir secara streaming nanti ketika ngumpul di surga itu apakah tetap streaming atau gimana ini. Ini yang Allahu a'lam bishawab. Para teman-teman musaid, musaidah, para anggota HTQ dimanapun panjenengan berada. Alhamdulillahirabbil alamin, pada sore hari ini kita memperingati Harlah, hari lahir Hay'ah Tahfidz Al-Quran. Yang tadi sudah disinggung oleh Ustadz Rauf. Kalau tadi Ustadz Rauf menyampaikan hampir menangis mendengarkan sambutan dari Ketua Musaid. Kalau saya tadi mendengarkan dari Ketua Musaid digabung dengan Ketua HTQ, saya sudah menangis. Bukan lagi hampir. Cuman tidak saya tampakkan di luar. Jadi kalau tadi beliau menyampaikan bahwa HTQ ini memang lahirnya itu 2001 atau 2002, itu tinggal nanti nisbatnya kemana. Bahkan kalau dilihat HTQ-nya ya lahirnya 2009. Dulu kampus kita UIN ini itu pernah memperingati hari lahir itu disandarkan pada lahir ketika menjadi UIN. Tapi karena dirasa ini nanti akan tercerabut dari akar sejarah, maka kemudian dikembalikan bahwa Harlah itu diperingati mulai sejak berdirinya lembaga apapun itu namanya. Maka tahun 2021 kemarin Harlah UIN itu yang ke-60. Karena mulai dulu ketika masih menjadi anak dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terus berpindah ke IAIN Sunan Ampel, lalu jadi Setain, sempat mampir jadi UIIS, lalu baru jadi UIN. Nah, HTQ itu memang menjadi nama HTQ itu tahun 2009. Tapi kalau kita meniru pada UIN agar kita tidak terjerabut pada sejarah, karena sejarah itu memang penting untuk kita ketahui. Kalau dawuhnya Kiai Haji Abdul Wahid Hashim, ayahanda dari Gus Dur, itu kata beliau begini, membaca sejarah itu penting. Tapi yang lebih penting adalah menciptakan sejarah. Rupanya beliau ini sepertinya loh ya, itu terinspirasi dari ayat di dalam Al-Quran. Jadi dulu Bani Israel itu terlalu asyik untuk mengenang nenek moyang, kakek moyangnya, sehingga mereka lupa untuk berbuat sesuatu. Maka kalau lihat di Al-Quran di juz 1 itu lancar semua kalau ini ya. Tilka ummatun qad kholat. Jadi mereka itu adalah umat yang sudah lalu. Tilka ummatun qad kholat laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Ya. Mereka memperoleh ganjaran dari apa yang telah mereka perjuangkan, apa yang telah mereka perbuat. Walakum ma kasabtum, dan kalian mendapatkan apa yang kalian usahakan.
wala tus'aluna amma kanu ya'malu. Makanya tadi pagi saya itu lewat Sumbersari situ, Sumbersari Gang berapa itu ya. Jadi di kuburan itu pojokannya, biasanya kalau kuburan itu yang banyak itu tulisannya standar. Makam Islam, makam umum, kan begitu ya. Ada rumah masa depan, kan ada yang ditulis begitu. Tapi yang unik di pojok sini, di Sumbersari, kalau kalian tidak percaya, ini belakangnya, kuburan belakangnya EBA ini loh. Dari sisi yang sana, kalau kita masuk dari arah ITN sana, itu di pojokan itu ada tulisannya rumah sejarah. Saya jadi apa? Kampung sejarah. Iya, Kak Popo. Kampung berarti omahe akeh, karena kuburannya akeh. Nah ini dikoreksi oleh yang punya Sumbersari. Calon penghuni. Lo yang mesti lah. Jenengan kampungnya ikut situ. Berarti nanti penghuni di situ ya. Oke. Nah ini calon penghuni, alhamdulillah ada yang merevisi, ada yang mengoreksi dari penduduk asli. Kalau saya kan bukan penduduk asli sini. Jadi kampung sejarah ini rupanya betapa itu memberikan pelajaran bahwa orang yang dikubur itu dia telah merajut sejarah hidupnya selama hidup. Maka ketika dikubur orang akan membaca sejarah hidupnya. Ini dimakamkan di sini jasadnya orang ini yang sudah melakukan ini. Jadi membangun sejarah itu tidak harus besar. Karena sesuatu yang besar itu mesti dimulai dari yang kecil. Ya. Saya dulu kecil sekarang jadi besar. Bahkan dulu ketika di awal-awal JKH itu, saya itu jadi pengurus yang betul-betul kurus. Sekarang ini, ya itu membesar dengan sendirinya. Tadi saya ditunjukkan saat awal ada foto tahun 2004 kalau tidak salah itu. Iya aku tahu kuru ya Masya Allah. Ya imut-imut kayak sampean gini. Betul itu. Nah saya kembali ke sejarah. Jadi 2001 itu pertama kali kita ngumpul dan punya gagasan untuk mendirikan satu organisasi yang di situ isinya adalah pertama niatnya adalah membangun komunitas untuk menjaga hafalan Al-Quran. Ini niat pertamanya, ini yang tidak boleh hilang. Jadi awalnya saya dulu itu kalau deres itu suka singitan yang di Masjid Tarbiyah di depan itu. Depan ada 2 tempat itu. Saya singitan di situ. Itu saya waktu itu semester 1 di Ma'had. Jadi sejarah HTQ itu hampir sama kayak sejarahnya Ma'had. Sudah jalan kegiatannya secara ringan, tetapi baru diresmikan setahun kemudian. Ma'had kan juga begitu. Tahun 2000 sudah ditempati, maba pertama kali tahun 2000, tapi baru diresmikan 23 September 2001 oleh Presiden Abdurrahman Wahid. Nah, ketika saya ngaji itu, saya didatangi oleh teman sama-sama alumni dari MKI. Ngobrol 2 orang, lalu kemudian ditambah 1 lagi dari Takmir, yaitu Ustadz Erik yang ngajar di PKPBA itu. Dia baru menghafal ketika di sini. Akhirnya kita ngundang siapa teman-teman yang kira-kira mau untuk membuat komunitas ini sambil deresan bareng. Itu awalnya dari hal yang sederhana begitu. Akhirnya, tapi waktu itu memang setoran sudah mulai, termasuk ummah itu sudah nunggu setoran. Cuman belum sebanyak sekarang, dan itu masih gerilnya nyari mukodim, nyari siapa yang mau maju untuk setoran. Termasuk yang setoran itu yang laki-laki juga ada yang setoran ke ummah. Cuman saya tidak pernah maju ke beliau. Dulu ada namanya Mas Fatah dan lain-lain dulu, itu maju setoran ke ummah itu juga ada. Di dalamnya di RD2 waktu itu ya. Nah singkat cerita, baru kemudian tahun 2002 itu baru diresmikan. Sehingga nanti tinggal harlah kita ini kalau 20 tahun berarti ini nisbatnya pada peresmiannya. Kalau 21 tahun berarti pada secara de facto. Kalau 2002 berarti secara de jure. Gitu ya. Nah itu. Tinggal nanti bagaimana kita bisa memetik, menggali hikmah dari harlah yang kita lakukan di setiap tahun itu. Nah, kenapa kok harus ada suatu organisasi ini? Karena ini beberapa kali di beberapa tempat sering saya sampaikan. Salah satu konsep agar kita ini bisa berada di jalan keistiqomahan, itu adalah konsep kebersamaan yang dalam bahasa agama disebut dengan jamaah.
Yang kemudian oleh Ustadz Maulana dibikin lagu Jamaah, nah kan begitu. Karena itu terinspirasi dari doa yang kita panjatkan dalam surah Al-Fatihah itu, ihdinas siratal mustaqim. Allah tidak tahu menggunakan ihdini, tapi ihdina. Karena na itu mutakallim ma'al ghair. Sehingga kalau kita ingin selalu berada di as-sirat al-mustaqim, maka kita perlu berada di komunitas-komunitas yang baik itu. Apalagi zaman sekarang, kalau bahasanya Gus Is sering beliau menyampaikan itu, zaman sekarang itu kemaksiatan sudah terang-terangan, maka kebaikan tidak boleh disembunyikan, harus ditampakkan. Niatnya untuk apa? Untuk syiar, sekaligus mengajak orang lain untuk bisa bergabung dalam gerbong kebaikan kita. Mudah-mudahan Harlah HTQ ini betul-betul membuat kita melihat kembali bagaimana tujuan inti dari didirikannya Jam'iyah ini, dan tidak lain adalah untuk mensyiarkan Al-Quran, terutama dari sisi teman-teman yang tahfidz, yang untuk membuat komunitas agar kita ini punya saling kekuatan, saling menguatkan bahwa kita punya satu amanah yang sama, yaitu untuk menjaga kalamullah. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ini karena waktunya sudah mepet, saya biasanya kalau sudah menjelang maghrib itu tidak konsen. Apalagi informasinya ini tadi ada yang belum matang ya, sehingga semakin tidak konsen. Mungkin dengan cepat selesai itu sehingga masakannya bisa lebih cepat matangnya. Jadi terakhir yang ingin saya sampaikan, dulu pernah saya sampaikan tapi saya ulangi sekali lagi, bahwa ketika kita betul-betul ingin dikokohkan hati kita, maka jawabannya adalah sebagaimana jawaban Allah ketika orang-orang kafir itu protes kepada Rasulullah, mengapa Al-Quran tidak diturunkan secara sekaligus. Wa qala alladziina kafaru laula nuzila 'alaihil Qur'anu jumlatan wahidah. Tapi turunnya bertahap. Bahkan ada beberapa ayat yang harus didahului oleh sababun nuzul. Walaupun tidak semuanya. Jawabannya adalah kadzalika linutsabbita bihi fu'adak. Berarti kalau kita ingin fuad kita betul-betul kuat dan kokoh, maka sering-seringlah menuzulkan Al-Quran dalam diri kita. Nah, cara menuzulkan Quran gimana? Dilanjutannya warattalnahu tartila. Salah satu strateginya adalah deres yang betul-betul warattilil Qur'ana tartila. Mugi-mugi apa yang saya sampaikan sedikit ini ada hikmah dan manfaat yang bisa dipetik. Mohon maaf kalau banyak kekhilafan, karena ini terus terang kalau saya sambutan atau menyampaikan sesuatu di hadapan pembina itu ada beban tersendiri. Jadi beda, tidak los gitu loh, tidak bisa los dol gitu, tidak bisa. Jadi ada sesuatu yang mengganjal. Nah, nanti apa itu, bagaimana, nanti Ustadz Awal mungkin bisa menjelaskan dalam untaian doa-doa beliau. Sehingga yang mengganjal itu bisa tersingkirkan nantinya. Dan mohon maaf buat teman-teman semuanya, akhiron saya ucapkan selamat hari lahir Hay'ah Tahfidz Al-Quran yang ke-20 ya, ikut yang 20. Mudah-mudahan tambah jaya, tambah manfaat, tambah barokah, dan panjenengan semua yang terlibat di dalam HTQ, baik sebagai musa'id-musaidah yang secara aktif, atau sebagai muhibbin atau anggota dan semuanya, ini semua juga senantiasa kecipratan terlimpahi dengan barokah Al-Quranul Karim. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.